Saya merupakan salah satu peserta PPG kategori 1 tahun 2022 dari SMK Negeri 1 Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pada wawancara malam ini, saya ingin menghadirkan dua narasumber untuk membahas menyelesaikan tugas belajar mata diklat pendalaman materi, analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOTS. Baiklah, akan saya perkenalkan narasumber pertama, yaitu Bapak Heri Dermawan selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Selanjutnya narasumber kedua Bapak Amirul Muslim sebagai Pembina Gerakan Literasi Sekolah di SMK Negeri 1 Bendahara. Dan kedua narasumber tersebut merupakan tim Komite Pembelajar Sekolah sebagai sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Republik Indonesia. Baiklah, akan kita mulai sesi wawancara pada malam ini dengan subtema eksplorasi penyebab masalah dalam kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Bendahara. Untuk yang pertama, menurut kedua narasumber terkait dengan motivasi belajar siswa yang rendah, bagaimana pengamatan atau hasil identifikasi bapak-bapak terhadap permasalahan tersebut? Mungkin silahkan, saya persilahkan kepada Bapak Heri Dermawan untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi penjelasan tentang motivasi belajar siswa yang sangat rendah, dan biasanya itu terkait dengan metode pembelajaran yang tidak tepat, dan juga kadang-kadang si guru terlalu monoton, terlalu mengikuti aturan-aturan yang seharusnya bisa dikembangkan lebih baik lagi. Contohnya, tidak harus selamanya belajar di dalam kelas, bisa dilakukan di luar kelas, dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Heri Dermawan. Selanjutnya mungkin akan saya mintakan pendapat dari narasumber yang kedua, Bapak Amirul Muslim. Semoga Pak, silakan. Iya, kalau saya tertarik dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi, saya hanya menambahkan saja, kalau dari hasil pengamatan saya berdasarkan ya sama seperti kegiatan yang Pak Martisi lakukan pada malam ini, saya juga mewawancarai siswa-siswa yang bermasalah dalam motivasi belajar. Ada tambahan yang paling penting, yaitu kepedulian orang tua sendiri terhadap kemauan belajar anaknya di rumah. Karena mau tidak mau, motivasi belajar yang muncul di sekolah berdasarkan hasil kebiasaan dia di rumah. Jadi berdasarkan hasil tersebut, dan juga sudah dikuatkan ketika ada misalnya satu siswa yang bermasalah, kita koordinasi dengan guru BK agar melakukan pemanggilan ke orang tua. Dan salah satu item pertanyaan yang diajukan oleh pihak BK kepada orang tua yaitu tadi, seberapa sering orang tua menanyakan apa yang sudah dia pelajari di sekolah, apakah orang tua ada, tapi hasilnya kalau dari informasi dari guru BK itu tadi, orang tua rata-rata dingin. Yang kedua, ya karena wilayah kita termasuk pedalaman juga, Iya. jadi siswa tak hanya fokus belajar, membantu orang tua. Ya. Ada yang kalau di sini istilahnya mengangon atau Mengelola piaraan, dia, betul. membantu orang tuanya berkebun atau bertani, Ya. atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya ya membantu menopang perekonomian keluarga. Nah, jadi kalau saya tambahan dari Pak Heri, kepedulian orang tua juga yang rendah terhadap belajar anaknya. Yang kedua, aktivitas siswa di sekolah kami yang memang menuntut mereka untuk mencari pendapatan untuk meningkatkan atau mengkokoh perekonomian keluarga mereka. Gitu. Oke, terima kasih pada Bapak Amirul Muslim. Jadi ini kan gini, ngomong-ngomong nih, menurut dari narasumber kedua, apa sekiranya solusi yang tepat
yang tepat dalam mengatasi permasalahan itu untuk motivasi siswa yang rendah tadi. Menurut dari Pak Amirul Muslim sendiri itu bagaimana? Kalau saya itu tadi mengingat juga tadi kan kalau dari saya pandangan saya kepedulian orang tua. Berarti orang tua harus lebih peduli. Jadi artinya begini Pak Marzuki. Yuklah kita sebagai guru di sekolah ini ya juga berstatus sebagai orang tuanya gitu. Balik kita tanya kepada siswa kita, ayo di rumah ada nggak ayah atau ibumu menanyakan materi apa yang kamu dapat? Seperti itu. Jadi kebalikan, kalau tadi kan kita harapkan kita sudah kasih materi kepada siswa kita, harapannya nanti di rumah dia dapat respon dari orang tuanya untuk menanyakan. Ini kan itu. Jadi kita terbalik lagi jadinya. Betul. Kita memberi tugas kepada siswa kita bukan sifatnya dulu yang materi, tetapi mengajak orang tuanya untuk peduli melalui anaknya. Nah, yang kedua itu tadi lah. Jadi memang kalau ada namanya kehidupan dan penghidupan, jadi kembali lagi karena pendidikan merupakan komponen dari gabungan dari berbagai elemen. Pemerintah memang sudah membantu, namun mungkin adanya komite sekolah mempertimbangkan bagaimana solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan dana komite yang tidak memberatkan ya. Kalau dari Bapak Ida sendiri itu gimana solusinya kira-kira? Ada nggak mungkin? Menurut saya ya sama saja seperti Pak Ir tadi. Ya, yang penting saling mengisi di rumah orang tua, di sekolah pun juga, gurunya pun juga jangan melihat si anak tadi berbuat kesalahan tapi si gurunya tidak menegur. Kadang-kadang betul. Itu juga begitu. Ya, apalagi kurikulum merdeka ya Pak Marzuki ya. Gimana tuh Pak? Prinsip kurikulum merdeka itu mengajarkan kita sebagai guru untuk menghapuskan yang namanya kolonial Belanda. Satu kesalahan dibalas dengan satu hukuman. Dua kesalahan, dua hukuman. Di kurikulum merdeka diharapkan kita hapuskan itu, rangkul mereka. Kalau mereka masalah, ayo sama-sama kita lakukan dari solusi dan permasalahan itu ya. Siap. Oke, itu untuk yang pertama ya. Mungkin selanjutnya itu kalau kita bahas ini tentang kaitannya dengan literasi nih. Dengan literasi ini kan kita bahas di sini itu kurangnya minat membaca siswa dari bahan ajar atau modul yang diberikan untuk tugas mandiri dari seorang guru ataupun memang tugas tertentu lah, ya kan? Jadi minat membaca siswa dalam memahami bahan ajar tersebut tuh kok berkurang gitu. Jadi saya minta pendapat pertama nih, dari narasumber pertama ini saya minta dari Pak Amirul Muslim dulu lah. Oke, boleh. Silakan Bapak. Kembali lagi Pak Marzuki, kalau saya di bidang literasi karena insya Allah dari 2018 sudah menggerakkan ini. Hal yang paling mendasar apa penyebabnya? Bahan bacaan yang tersedia baik di sekolah, ya kan, baik itu yang langsung mereka dapatkan di perpustakaan atau melalui internet, itu tidak memenuhi kebutuhan mereka. Itu kenapa? Itu contoh sederhananya Pak Marzuki bicara agribisnis perikanan, ya kan? Betul. Buku-buku yang tersedia itu tidak memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya Pak Marzuki memberikan, cari materi ini. Ya, betul. Di perpustakaan. Ketika dia sampai di perpustakaan, mana ya? Tidak dapat. Sementara kita tidak menutup tidak menutup diri bahwasanya siswa kita kan memang sedikit gagap teknologi. Kalau mereka saja mau sedikit lebih aktif, Android yang mereka punya itu tersedia berbagai jenis referensi. Hal yang sangat-sangat menarik banyak di Android itu, dan otomatis nanti akan meningkatkan minat literasi mereka. Tapi gini juga Pak Ir, ini setahu saya dulu kan di SMK Negeri 1 Bendahara ini kan ada namanya gerakan literasi sekolah tuh. Macam kita membuat pojok atau pojok baca gitu kan. Kemudian mengaktifkan atau memberi motivasi siswa itu untuk membaca lebih sering, lebih rutin tentang apapun hal yang tentang itu. Bagaimana menurut Pak Ir tentang pojok baca lah terutama? Kaitannya itu dengan vandalisme Pak Marzuki. Vandalisme itu seperti
bilang kelainan mental terlalu kejam. Terlalu kejam. Tapi ada kebiasaan buruk siswa kita di sini gitu. Ya, Pantang melihat sesuatu yang bagus, berawal dari ingin tahu, utak-utik, ya. tapi hancur. Waduh. Di situ. Itu kendala. Itu kendala yang kedua. Kendala yang kedua, saya juga sempat komplain sama pihak sekolah. Dalam 1 tahun bisa sampai beberapa kali pindah ruangan. Wah. Jadi sudut baca tadi kan bisa di kelas saya sebagai wali kelas sudah membuat sudut baca di kelas saya. Dalam 3 bulan dari dipindahkan. Wah, ini yang salah ini siapa nih? Itu makanya. Koordinasi ini Koordinasi kami dari ini, tim oke. gerak literasi sekolah sudah mengusahakan dan harapannya pihak sekolah juga mendukung. Tapi insya Allah untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Ir atas ininya pendapatnya. Mungkin kebersihan literasi ini mengenai kurang minat membaca siswa dalam memahami materi atau bahan ajar yang diberikan tugas oleh guru menurut dari Bapak Heri Dermawan selaku Kepala Bidang Kurikulum. Monggo Pak, berikan pendapatnya Pak, silakan. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya ya, sama seperti bilang Pak ya tadi, kurangnya si anak tadi ini kurangnya masukan dari guru. Contohnya si anak kita suruh guru rajin membaca, tapi gurunya itu belum tentu. Ya, bisa. Seharusnya guru itu memberi contoh. Betul. Si guru memberi contoh, rajin membaca. Yuk, mari sama-sama kita duduk. Pustaka baca rame-rame. Ini kadang-kadang yang hanya bergerak ya cuma 1 guru, 2 guru, yang lain hanya diam. Kalau satu sekolah itu semua sudah bergerak, si anak pasti ikut bergerak. Tidak adanya mereka si anak ini nengok si guru aja biasa duduk di kantin begini begitu, ya mereka pun mencari kesibukan sendiri. Jadi ya kemudian tadi masalah sudut baca tadi itu kurangnya dari si anak-anak dan juga gurunya juga udah guru sebagian wali kelas bergerak, ada guru yang bergerak juga membuat sudut baca, tapi guru-guru yang masuk di kelas itu pun tidak mau memberdayakan, cuman di guru itu aja, di mapel yang gitu ya. tertentu yang memberdayakan itu, gitu. Oke. Tidak semua guru memberdayakan sudut baca juga, baca. Terima kasih. Oke, makasih Bapak Eri. Mungkin yang untuk poin pertama yang kita bahas baik dari masalah pedagogi, kemudian bahas mengenai masalah literasi, yang sekarang ini di poin pertama kita bahas mengenai numerasi. Nah, kita kan mengetahui itu bahwa numerasi itu kan berkaitan dengan namanya membaca, menulis, berkaitan dengan hitung-hitungan juga gitu kan dalam suatu proses pembelajaran. Nah, di sini diperoleh bahwa numerasi dalam siswa dalam konteks untuk proses pembelajaran itu rendah gitu. Ini bisa kita lihat dari beberapa jurusan ya di sekolah kita itu ada yang memang lemah baik dalam perhitungan, apalagi anak siswa kita ini kan kebanyakan kalau udah kena pelajaran hitung-hitungan itu biasanya kan kondisinya itu apa ya, kadang bawaannya udah males lah, yang apalah macam gitu ya. Jadi menurut saya, menurut dari Bapak Heri ataupun Bapak Amirus Muslim sendiri, apa sih faktor penyebabnya kenapa numerasi itu rendah bagi siswa kita di semester kebendaharaan ini? Mungkin silahkan Bapak Heri dulu bisa menyampaikan tanggapannya. Oke, terima kasih. Numerasi rendah di sekolah kita ya, di terhadap siswa ya. Tapi ini tidak semua loh, Semua, gitu. ya. Hanya sebagian dari siswa lah kita katakan gitu. Tapi lebih besar. Lebih besar ya Pak? Lebih besar Wah, ini pengalaman Pak Ir yang ya. tidak bisa numerasi. Oh ya? Lebih besar presentasinya. Wow. Tapi tergantung juga kalau menurut saya. Nah, Kalau dia hitung duit pasti cepat. Berarti itu pakai jurusan kita kalau bisa ada perbankan ya kan? Akuntansi maksudnya. Akuntansi, Akuntansi keuangan. keuangan gitu ya. Boleh. Oke, monggo Bapak silakan lanjutkan. Ya, itu dia tadi ya. Seperti bilang Pak tadi ya tergantung dari siswanya juga gitu. Dan di jurusan juga ada yang memang menitik beratkan untuk perhitungan, seperti kami di jurusan otomotif
menitik beratkan perhitungan juga karena ada menghitung begitu banyak menghitung. Tapi setahu saya semua jurusan memang harus wajib menghitung kan ya. Karena kan perhitungan itu kan ilmu dasar ya. Apalagi mereka dituntut begitu tamat sekolah ada berwirausaha, pasti kan di situ udah mulai awal pada berhitung-hitung. Iya, ya. Itu siswa lemah dalam penguasaan materinya, ya mungkin cara penyampaian si gurunya mungkin atau mungkin sistem cara pembelajarannya mungkin Ini jangan-jangan perlu dilihat gitu. Perlu ya. Jadi jangan-jangan gurunya belum menguasai materi kali kan? Ya kadang-kadang juga dari 20 orang siswa di kelas itu kan Iya. mungkin cara penyampaian kita mungkin ada 10 orang yang nyampe, yang 10 orang tidak nyampe ya. Mungkin ya di minggu depan kita coba lagi cara penyampaian yang lain gitu. Berarti metode atau model metodenya pembelajarannya kita kita anu ya kan ya. Kita rubah ya. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Bapak Eri. Nah, kembali kepada Bapak Amirul Muslim nih. Nah, ini menurut tanggapan Pak Amirul Muslim sendiri, kira-kira nih penyebab dari masalah kenapa numerasi rendah bagi siswa SMK kita? Mau nggak Bapak? Silakan. Ya, kalau saya bercermin pada diri saya pada saat jadi siswa dulu Pak Marzuki. Ya, gimana itu? Sampai ada jargon matematika itu kita ganti dengan istilah mati-matian. Mati-matian ya. Ah. Tapi nggak mati betulan ya, Pak? Enggak mati-matian, kalau mati betulan kan nggak enak itu. Udah enak maksudnya. Mati-matian. Ya, Nah, ya. Jadi artinya apa? Yang ketika saya dulu duduk sebagai siswa terkait dengan pelajaran matematika, saya nggak diberitahukan sama guru saya itu materi konteks dalam kehidupan sehari-hari saya itu untuk apa gitu. Baru saya terbuka dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya jadi tim penilai guru. Ya. Salah satunya ada guru matematika. Di situ waktu saya tersadar terkait materi yang dulu saya dapat di SMA namanya persamaan linear. Ya, ya. Nah, saya dulu nggak tahu persamaan linear itu apa dari menurut saya. Berdasarkan hasil PKG saya tadi, saya mengamati guru tersebut mengajar tentang persamaan linear. Ya. Oh, ternyata itu untuk menentukan harga suatu barang yang kita beli dari beberapa jenis barang gitu. Gitu Misal ya? saya pesan jeruk kasturi pakai apa namanya ini? Telur kodok ya apa gitu. ya? Saya pesan ini 1 gelas, kue sus coklat 1 porsi, Ya. kacang 1 porsi. Kan ketika sudah habis saya makan, pelayan datang ngasih struk. Ya. Sekian Bapak bayar 50.000. Kan saya berpikir ini harga berapa 1 gelas. Sementara tadi waktu pas makan saya nggak lihat daftar harga. Betul, ya. Nah, ternyata dari persamaan linear itu saya bisa memperkirakan harga 1 gelas air jeruk kasturi, sus coklat, kacang ini gitu. Ya. Nah jadi harapan saya melalui video Pak Marzuki ini ruang acara ini, semoga bisa Pak Marzuki share ke guru-guru yang lain supaya guru matematika khususnya itu dasar ya, karena Ya. ketika kita udah kejuruan memang sangat sedih kita. Tambah, kurang, kali, bagi ini merupakan kompetensi dasar dalam matematika yang harus sudah dikuasai. Iya, betul. Ternyata jangankan persamaan linear, 4 kali 3 saja saya harus menunggu 5 menit. Mohon maaf kalau saya berbahasa Indonesia, saya juga punya tanggung jawab untuk numerasi. Ya. Misalnya kami dapat membaca siswa, Ya. itu pakai itu. Sangat menyedihkan untuk kalau tambah-tambah saja mereka masih menggunakan jari, apalagi kali-kali. Mereka dimanjakan oleh ini. Banyak menekan hati. Kalkulatornya tadi. Kalkulatornya. Jadi itu tadi faktor penyebabnya. Kalau saya ya, pengamatan saya, mohon maaf untuk guru matematika bukan menyarankan. Ayo dong, setiap materi yang mau diajarkan ke siswanya terkait dengan hitung-hitungan konteks kehidupan sehari-hari mereka itu disampaikan. Saya yakin akan terjadi peningkatan nanti. Oke. Ketemu solusi itu kayaknya ya. Ya, nggak ada masalah Pak. Kita kasih sambil ini ya, sambil Iya, mengeksplorasi iya. masalah kita juga bicara tentang solusi itu lebih baik gitu Iya, kan. iya. Karena ya, mudah-mudahan ya hasil wawancara kita. Karena saya dulu waktu pas SMA, Pak Marzuki, Heeh. dari nilai NIM, kita dulu NIM ya. Ya, nih. Nilai evaluasi akhir gitu kan. Heeh. Saya matematika paling tinggi, 7,4. Tapi ketika saya mau ngambil jurusan kuliah, saya takut ngambil matematika karena saya nggak percaya dengan nilai 7 saya itu gitu. Ini nilai kasih sayang atau nilai beneran ya? Astem bener. gitu kan. Iya, Nah, itu. betul. Makanya saya nggak berani ngambil kuliah ke situ. Oh, Saya iya. suka matematika, tapi itu tadi. Saya suka, tapi saya nggak mendapatkan ilmunya. Jadi saya takut nanti ketika saya jadi guru matematika, saya melakukan kesalahan yang sama. Itu kesalahan. Oke, terima kasih. Kita akan membahas perihal selanjutnya yang akan kita mencari penyebab dari permasalahan yang berkaitan dengan proses suatu pembelajaran
Di sini di poin 2 kita akan membahas tentang siswa kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Oke, sangat tertarik saya. Ini Karena topik berbagai ini Indonesia pembahasan. nih, nggak ada lain tuh. Gak ada lain ya. Nah, ini memang problem yang kita hadapi, Benar. bahkan bisa dikatakan di setiap jurusan masih ada nih. Bukan hanya guru, bukan hanya siswa loh Pak Marzuki. Bahkan guru, Seluruh manusia. seluruh manusia. Salah ngomong ITE, Iya. salah posting ITE. ITE, gitu Itu ya. salah satu penyebabnya. Ya, Kalau ya. saya emosi memang kalau Pak Marzuki Sabar dulu. Itu arahnya. Oke, sabar dulu Pak. Ya, sabar dulu. Oke, kita lanjut dulu di konteksnya bahwa siswa kesulitan dalam menyampaikan pendapat. Sebelum Pak Ir membahas, saya kembalikan dulu ke Pak Eri. Gimana Pak Eri menurut pendapat Pak Eri mengenai penyebab permasalahan ini? Monggo silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya sih siswa kesulitan dalam menyampaikan pendapat itu tadi kurang percaya dirinya si siswa tersebut. Berarti siswa itu PD-nya kurang ya, percaya diri atau Ya. apa? Ya. Mungkin di kelas mungkin beberapa guru ada beberapa guru tidak sering melakukan Interaksi. interaksi juga. Interaksi gitu ya. Hanya melakukan ceramah saja sudah selesai gitu langsung aja. Seharusnya kita sering-sering berinteraksi baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Itu ada nggak? Sehingga tadi membuat tadi siswa tadi sering jadi terbiasa untuk berbicara sama Berarti dengan kata lain siswa yang pasif atau dengan kata lain ibaratnya yang introvert ya, kita bilang itu dia bisa lebih aktif ya dalam mengikuti proses pembelajaran dalam kelas tersebut berarti ya. Biasanya seperti membuat kerja kelompok atau apa gitu. Dan sebagainya lah itu ada juga. Terbaik lah, ada yang lebih bagus lagi lah cara-caranya. Jadi itu tadi. Iya. Saja mungkin Pak Diki, ada lagi. Mungkin saya akan langsung ke tempat Pak Ir yang sudah nggak sabar Iya. nih kayaknya ini ya. Saya Gimana, Pak? mengamatinya karena kembali lagi ya Pak, tadi saya sebagai siswa belajar matematika, ini saya sebagai siswa untuk memberikan pendapat yang kultur kebudayaan kita di daerah yang daerah pedalaman seperti ada tingkatan ketika misalnya masyarakat siswa saya mau berbicara kepada gurunya harus seperti ini. Iya, itu bagus karakternya. Ya. Namun dikhawatirkan kita sebagai orang dewasa ketika siswa kita mau menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kultur budaya tadi, Iya. kita langsung mendep, kok nggak sopan? Ya. Maka kasarnya seperti itu. Ya. Betul. Itu merupakan racun yang paling berbahaya bagi siswa untuk memberikan pendapat. Saya yakin kalau ada siswa seperti itu sudah mendapat respon dari gurunya, untuk selanjutnya dia nggak akan berani lagi mau Berarti intinya itu permasalahannya letaknya kita pada orang guru. orang dewasanya, ya termasuk juga di rumah. Di rumah kita ya. dulu kita sebagai anak di rumah ada suatu benda yang baru pertama kali kita lihat. Ya. Kita tanya, Mak, ya itu apa? Dijawab sama si mama. Muncul lagi kan pasti pertanyaan. Ya. Misalnya kata mama, pisang goreng. Anak pasti nanya lagi, pisang goreng itu apa? Dijelaskan lagi, ditanya lagi. Nanti udah capek orang tua tadi menjelaskan, malas dia lagi menjawab. Itu termasuk hal yang berbahaya itu bagi pola pikir. Karena saya pernah baca di satu literasi, Ya. menandakan seseorang itu berpikir bukan menjawab pertanyaan, tetapi memberi pertanyaan. Dan terbukti kan ketika kita mengajar, Ya. setelah kita menjelaskan materi, pasti akan kita minta respon dari siswa. Ya. Ada reviewnya. pertanyaan, kita Ya. kebetulan, apa respon siswa kita? Pada dia. Siap, tidak Siap, ada, tidak ada. ya, paham. Betul. Dikasih evaluasi, Nol besar. nol besar. Iya, Tapi iya. itu tadi, intinya mereka sebenarnya banyak sesuatu yang ingin disampaikan, namun mereka terkekang dengan rasa kondisi alam yang terbiasa mereka hadapi, sehingga mereka takut Untuk mengeksplorasi, Iya. mengekspresikan. Berarti faktor-faktornya itu pun banyak faktor ya, bisa Banyak dari faktor. faktor lingkungan juga, ya kan, dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, mungkin dengan teman-teman Iya. sejawat dia gitu ya, Dan faktor yang paling mendasar itu tadi karena sudah rendah literasinya. literasinya. Dia mau beri pendapat tapi dia nggak punya dasar. Iya. Mana kan? Mungkin memang tadi kan sesuai Pak Marzuki ini saya lihat bagus nih identifikasinya.
Dari literasinya, baru kemampuan pendapatnya, nanti apalagi jadi tantangan juga nih bagi kamu untuk menjawab. Ini gitu. Terima kasih Pak. Ini saya berdasarkan dari di lapangan loh Pak. Siap. Saya bahas dalam wawancara ini loh. Oke. Oke, terima kasih Pak Ir untuk masalah apa kesulitan siswa dalam menyampaikan pendapat ya. Iya. Kita mungkin akan beranjak itu kan dari siswanya. Iya. Bagaimana kalau dengan berkaitan dengan gurunya, terutama dalam metode pembelajar yang tidak bervariasi dari Ya. itu bagaimana menurut Pak sendiri? Ya. Pilihan Ini menjadi. maaf loh ya, Iya, guru benar, semua ya. tapi juga, mohon maaf juga. Karena saya pribadi pun pasti ini sebenarnya koreksi buat saya pribadi juga loh Pak Ir ya, sebagai seorang guru gitu. Untuk seluruh guru sedunia, khususnya di Indonesia, tolong lempangkan niat. Karena jujur saya katakan, banyak guru sekarang, guru merupakan pilihan profesi akhir karena Anda tidak berhasil profesi pertama Anda. Jujur, maaf ya kalau saya kata. Contoh, ada yang berniat menjadi tentara, tidak lulus. Kuliah masuk ke sini tidak diterima. Jadi guru diterima. Ayo, tidak masalah, itu merupakan garis hidup Anda. Tapi saran saya, tingkatkan kompetensi Anda untuk menjadi guru. Saya yakin dengan kompetensi yang niat Anda dari awal tadi sudah mau jadi guru, insya Allah, ya kan, menjalankan tugas sebagai seorang guru, pasti Anda akan menjadi ahli surga. Terima kasih. Mantap sekali. Ini kalau Terima kasih Pak Martuli sudah memberikan kesempatan saya menyampaikan undang-undang. bahaya ini. Iya. Oke, ini kalau kita bicara tentang metode pembelajaran tidak bervariasi, ini kan pasti berkaitan dengan namanya metode pembelajaran oleh guru tersebut. Iya. Karena apalagi diri saya sendiri. Ini akan dikupas, akan dijelaskan lebih Kurikulum. rinci oleh pihak kurikulum, bidang kurikulum. Maka oleh sebab itu kita langsung saja kepada Bapak Heri Dermawan. Monggo Bapak silakan untuk diberi tanggapan, pendapatnya atau tanggapan. Ya, kalau kami dari pihak kurikulum ya sebenarnya ada beberapa guru dan semua rata-rata pun termasuk saya sendiri pun metode pembelajaran itu monoton, kurang inovatif. Ya itu dia tadi, kembali ke gurunya masing-masing. Semua itu kembali ke gurunya masing-masing. Sebagus apapun sekolah membuat pelatihan, tapi kalau guru tidak mengulang-ulang ya sama juga kita bilang tadi. Contohnya proses belajar mengajar tadi itu ya sampai detik ini juga banyak guru memakai model ceramah, sedangkan sekarang sudah banyak model-model ya. Ya, betul. Sekarang itu ceramah, catat, selesai. Gitu. Wah, ini sangat-sangat disayangkan sekali berarti ya. Sedangkan di sekarang ini kita lihat di YouTube sudah banyak swatching cara-cara memberi Model-model pembelajaran, pembelajaran, cara ya, bagaimana membangun siswa tadi itu biar lebih Aktif. lebih kreatif dia dalam belajar. Mungkin sudah aja. Untuk mungkin dari segi pelatihan yang apa namanya, saya rasa mungkin di sekolah SMK kita, SMK Negeri 1 Bendahara ini mungkin pelatihan udah bisa dikatakan rutin ya, rutin untuk Setiap guru saya rasa sudah mendapat pelatihan. Tapi kalau untuk metode pembelajaran, sudah Pak Marjuki itu tidak perlu pelatihan karena memang itu sudah Kembali pada semua guru. literasinya banyak gitu. Ya. Contoh modelnya sudah ada di video-video itu juga ada. Ya. Cuman ya kitanya guru Tinggal dari gurunya lagi mau enggak menggunakan model gitu ya, menerapkan. Kadang kan memang malah adalah catat buku sampai habis KBSA kan dulu. Tapi nih kembali ke Pak Heri nih, apa sih kira-kira nih? Ada nggak apa namanya respon ataupun tindakan yang diambil Bapak sebagai wakil kurikulum ya untuk mengatasi permasalahan bagi guru yang apa namanya yang dia model pembelajaran itu tidak tidak bervariasi dan tidak melakukan pembelajaran secara inovatif. Nah, kalau dari saya sendiri kalau untuk menegur perorangan mungkin apa Rasanya kurang ini ya. Makanya dari itu tadi setiap tahun kalau bisa diadakannya pelatihan gitu untuk membangun tadi, untuk menegur, ibaratnya bahasa kasar menegur gitu. Ayo ini pelatihan ini, ayo udah ngerti, begitu setelah pelatihan udah ngerti tapi tidak dijalankan ke siswanya, kita percuma saja. Cuma ya. Itu dia tadi.
Oke. Ini kalau udah kita bicara tentang namanya siswa sudah kita bahas, guru sudah kita kupas sedikit mengenai model pembelajaran. Satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak narasumber berdua ini, bagaimana sarana pembelajaran yang selama ini kita gunakan atau kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah kita, ya? Karena saya melihat bahwa bagi saya sendiri, terutama saya merupakan dari guru jurusan agribisnis perikanan kawan, itu masih menurut saya itu minim atau kurangnya sarana pembelajaran yang saya gunakan, terutama dalam konteks begini. Alat dan bahan praktek itu bisa dikatakan itu kita tidak banyak. Jadi kita ada kendala di situ. Jadi dalam proses pembelajaran tersebut kita nggak sampai nih tujuan pembelajaran itu apa, tidak sampai nih ke siswa, gitu. Karena apa? Terkendala atas terbatasnya kesediaan alat dan bahan praktek yang untuk siswa tadi. Kan seperti itu. Jadi menurut dari Pak Heri sendiri itu bagaimana tanggapannya mengenai penyebab masalah ini tadi? Monggo Bapak silakan. Kalau sarana dan prasarana itu sebenarnya ranahnya ke Wakasarana sebenarnya. Iya, betul. Dan kebutuhan praktek pun itu udah urusannya ke ranah ketua jurusan kita juga. Tapi ya dari laporan dari sebagian siswa dan juga gitu, setelah sampai mereka di posisi di bengkel atau di tempat kerja, tidak pernah dipraktek, banyak duduknya, atau nanti ada yang praktek, hanya beberapa orang yang praktek, sisanya duduk karena kurangnya alat. Ya, Contohnya kami sendiri juga di TKR itu juga, karena mesinnya cuma sebiji, ya cuma bisa maksimal satu mesin itu sesuai dengan aturan yang ada itu 5 orang. Jadi ya sisanya duduk, silakan gitu. Karena memang untuk pemenuhan tadi sudah diupayakan juga oleh kepala sekolah. Cuman kan ada oleh kepala sekolah ada yang prioritas, ada yang tidak prioritas. Iya, betul. Jadi ya itu semua ada di tangan kepala sekolah. Kita hanya bisa mengusulkan semuanya itu dari kepala sekolah. Kebijakan dari pimpinan langsung lah berarti ya. Oke Pak Ir, terima kasih Pak Heri dulu. Untuk Pak Ir, memang di sini kan Pak Heri dia sebagai bidang kurikulum, termasuk juga guru produktif, termasuk saya juga guru produktif perikanan. Pak Amirul Muslim ini bagian dari bukan guru produktif tapi guru normatif. Jadi walaupun seperti itu kan namanya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran itu pasti bagi Pak Amirul Muslim sendiri kan itu dibutuhkan. Apalagi sekarang kita sistem pembelajaran itu kan pembelajaran yang harus berinovatif. Sama seperti itu. Jadi penyebab masalahnya itu dari kurangnya atau minimnya atau keterbatasan sarana dari bidang Pak Mirul sendiri bagaimana? Monggo Bapak silakan. Ya balik lah, saya salahkan, mohon maaf lagi, ya salah gurunya. Begitu. Kalau kami dari normatif, alam sudah menyediakan sarana dan prasarana itu. Saya nggak mau ambil lingkup bidang studi orang lain, bidang studi saya saja. Saya mau mengajarkan kayak observasi. Iya. Observasi itu mengamati. Tapi saya lagi kepala sekolah untuk minta peralatan dan sebagainya. Saya tinggal tunjuk aja. Kamu jurusan TBSM, itu sepeda motor. Iya. Kamu punya kendaraan? Punya. Coba kamu amati. Kamu ceritakan apa yang hasil kamu amati. Selesai kok? Iya. Agribisnis perikanan. Kan ada tambak, ada kolam dan sebagainya. Ada Pak. Yaudah amati bagaimana kondisi dan sebagainya kamu tulis. Jadi buat suatu apa ya? Iya, jadi alam ini sudah menyediakan. Tapi mohon maaf seperti yang tadi kalau Pak Heri mungkin ya ada sesuatu yang kalau kayak mobil. Iya. Nah, jadi memang nih kembali lagi sebagai sebelum apa ya memutuskan suatu kebijakan, pertimbangannya itu harus siapkah, mampukah, ada atau tidakkah. Nah, itu yang harus dipertimbangkan kan. Sehingga itu tadi memang beberapa peralatan mungkin memang harus tersedia dalam arti memerlukan dana. Nah, tapi di kurikulum merdeka lagi, karena kita mau menerapkan kurikulum merdeka di tahun ini, itulah fungsinya perangkat pembelajaran. Sekarang namanya modul ajar ya Pak Heri ya. Jadi modul ajar silakan buat dan sesuaikan. Kalau tidak tersedia ternyata
banyak loh video-videonya. Nah, tapi kembali lagi, ya minimal ini kan kita mau menuju kebaikan. Kebaikan, betul, betul. Kalau dulu mungkin hanya 10% dari materi produktif yang bisa tercapai karena segala keterbatasan, tapi kita terabaikan. Ada video toh. Kalau dengan ada putar video, kan mungkin dari yang 10% bisa naik ke 30% keterampilan anak. Iya, betul. Minimal dia bisa menjelaskan dalam satu kata-kata walaupun alat itu tidak bisa mereka praktekkan, tapi bisa dijelaskan berdasarkan video tadi dia ikuti. Minimal ada peningkatan. Iya, dia sudah lihat oh benarnya seperti ini ya. Iya, iya. Kan gitu. Betul, betul. Jadi bisa nanti ada program, salah satu programnya di akhir tahun minimal tahun sekali. Ya, anak bawa atau datangkan guru tamu. Kalau guru tamu payah bawa alat. Iya. Kita datangi kemana ke bengkel, Ke kita pakai bengkel. Pak Heri tadi kendaraan ringan ke bengkel mobil. Iya. Minimal mereka ada, oh dia kuliah kemarin namanya ini, Iya. tahu gitu sekedar Iya. itu ya kan. Iya. Tapi ada peningkatan. Peningkatan. Jadi menurut saya, pendapat saya kalau untuk normatif, udah alam sudah menyediakannya, tapi kalau untuk yang seperti kata Pak Heri saya setuju, Mhm. perlu koordinasi antara pimpinan dengan pihak komite. Oh tidak tersedia mungkin atau tidak masuk dalam anggaran bos, Iya. komite menyediakan. Menyediakan. Seperti itu. Oke, sungguh luar biasa ini pendapat dari Bapak ini. Benar-benar. Untuk Bapak-bapak sebagai narasumber, kita akan lanjut bahas ke subtopik berikutnya. Di sini kita akan bahas mengenai yang akan kita identifikasi itu mengenai disiplin siswa dan sikap atau perilaku siswa yang menurun atau kurang baik. Karena apa? Kita ambil pembahasan ini. Saya pribadi terutama melihat ketika saya mengajar di sekolah, ketika saya mengajar dalam satu ruangan, kadang ada beberapa siswa, tapi tidak semua ya, ada 1-2 orang siswa ini kadang yang sikap dan perilaku itu kurang menyenangkan buat kita. Mungkin kita mengalami gitu seperti itu. Kadang ketika lagi menjelaskan si anak tadi dia bermain-main kan gitu, ada yang dia cuek, bahkan ada yang tidur malah di dalam ruangan kan gitu. Kemudian dari segi disiplin juga saya lihat juga tuh permasalahannya itu ketika dia kehadiran nanti dia ada ikut mata pelajaran saya, kadang nanti nggak ikut gitu, kadang waktu materi dia nggak ikut, prakteknya ikut, kadang ada yang bahaya ini materi nggak ikut, prakteknya ikut, berarti kan udah nggak ikut sama sekali gitu. Nah apalagi ditambah faktor kehadiran dalam arti kata itu disiplin sekolah kan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ketika anak masuk kita tuh sudah membuat kesepakatan dengan orang tua gitu kan, dengan orang tua di situ kita ada pertemuan kok yang dinaungi oleh komite sekolah bahwa ketika anak itu bersekolah di sekolah tempat kita ada namanya tata tertib peraturan sekolah seperti ini. Kemudian di situ juga ada penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan sekolah yang wajib untuk dilaksanakan kan seperti itu. Maka kaitan dengan disiplin siswa dan sikap perilaku siswa ini sekarang saya perhatikan tuh agak menurun, agak rendah, terutama dalam 1 tahun ini. Itu bagaimana? Kira-kira penyebabnya itu apa? Mungkin dari Pak Amirul Muslim dulu lah, mungkin saya minta pendapatnya. Monggo Bapak. Ya simpel saja jawabannya Pak Marzuki. Gimana? Karena kesepakatan disiplin itu diajak bersama orang tua. Berarti disiplin orang tua bukan disiplin siswa. Oh gitu ya? Logikanya seperti ini Pak Marzuki. Iya. Aturan masuk sekolah jam sekian. Iya. Ukuran rambut sekian kalau di sekolah kita. Ya, Berpakaian seperti ini, bla 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 dan seterusnya. Betul. Yang diajak ngomong orang tuanya, yang harus menjalankan si anak. Iya. Halo, harus kita buka pikiran kita. Apakah kita sebagai orang tua segala kemauan kita dimaui anak? Iya. Ya, memang mereka di depan kita karena mereka masih butuh sama kita. Mereka iya ya, iya mak. Ujung-ujungnya nanti ketika dia sudah mampu, sudah punya kekuatan, jadi pemberontak. Disitulah baru muncul kita katakan terjadi perilaku yang salah. Sementara udah lama itu mereka menginginkan dengarkan dong mauku, iniku, dan seperti itu. Jadi kurikulum merdeka memang solusi terbaik menurut saya saat ini. Karena di situ ada namanya asesmen diagnostik. Guru sebelum melakukan pembelajaran kepada siswanya harus mengenal dulu dong kemampuan siswanya, mau siswanya apa terkait dengan pelajaran yang mau diberikan ke dia. Jadi apa yang dia inginkan, apa yang guru inginkan, dicari jembatannya, penghubungnya.
Nah, jadi menurut saya itu tadi disiplin yang mau melaksanakan siswanya, tapi yang diajar rapat orang tuanya. Seharusnya siswa bersama orang tua gitu ya. Itu seharusnya, atau nggak pakai orang tua, nggak perlu orang tua juga nggak apa-apa, karena orang tua nggak usah dilibatkan. Kita sebagai guru sudah jadi orang tua dari sini gitu. Di sekolah. Memang kalau kita turuti banyak nanti kemauannya, makanya kemarin saya bilang tadi kemauan mereka apa, kemauan sekolah apa, ayo cari benang merahnya. Ada yang nggak tercapai, baru di situ fungsi orang tua untuk kita libatkan. Tapi kok kita kan enggak. Karena gini juga, selama ini kan biasanya tuh orang tua dipanggil, setahu saya nih, rapat komite pertama masuk penerimaan siswa baru nih. Iya. Kemudian berbicara tentang PSG atau PKL siswa Iya, gitu kan. benar. Apakah mungkin harus rutin ada komunikasi? Tapi kan di sini kita ada namanya wali kelas nih, peran wali Iya. kelas, kemudian peran guru BK, Benar. terutama dalam menyelesaikan permasalahan gitu kan. Benar. Apalagi di sekolah kita ini, siswa ketika dia tidak masuk aja 2 atau 3 hari itu sudah wali kelas sibuk nih jumpain Iya. guru BK. Nih tolong melakukan namanya home visit dan Benar. segalanya kan gitu. Benar. Nah, kadang ada mungkin orang tua yang ada yang peduli, ada yang merespon gitu kan. Tapi ada juga orang tua yang kadang saya lihat itu apa ya? Kadang acuh nggak acuh gitu. Iya. Ini apa sih sebenarnya faktor penyebab masalah utamanya itu apa gitu Pak Heru? Kenapa dari orang tua itu sendiri tuh kayaknya kurang peduli dengan anaknya sendiri, tentang kurang peduli juga tentang bagaimana pembelajaran siswa itu, anak dia bagi siswa di sekolah kita gitu. Iya. Itu bagaimana dari Pak? Ya, itu udah memang karakter manusia gitu. Kembali pada karakter. Karakter. Ada yang bilang sayang, I love you. Hmm. Ada yang dengan marah-marah, Hmm. sebenarnya dia memang mau menyatakan dirinya sayang sama seseorang. Pahami aja itu. Saya yakin Hmm. koordinasi antara orang tua dengan guru dengan pihak sekolah, itu kalau memang sudah bagus, Hmm. insya Allah Iya. segala permasalahan yang muncul pada diri anak itu bisa diatasi. Memang benar nih kata Pak Marzuki katakan, Iya. kalau orang tua saja sudah abai, Hmm. ya bukan berarti kita sebagai guru harus abai, tapi harus cari strategi yang lain lah gitu. Memang kan rata-rata kita ada orang tua udah abai, apa yang aku urusin, orang tua juga gak peduli, apalagi aku sebagai guru, anak bukan anak aku kan. Itu jangan lagi. Tapi gini Pak, saya ada jumpai satu kasus di sekolah kita ini gitu kan. Si anak ketahuan merokok nih pada Merokok. saat jam sekolah. Nah, ketika orang tuanya dipanggil, ini sebagai contoh loh ya, sebagai Iya, contoh. iya. Ketika orang tua siswa itu dipanggil, Mhm. mulai guru BK jumpa dengan bidang kesiswaan, orang tuanya simpel mengatakan, Bapak, Ibu mohon maaf katanya. Bagaimana saya mau melarang anak saya untuk berhenti merokok, sedangkan dia sepulang sekolah dia tuh kerja. Iya. Bahkan saya sendiri pun dibantu dari dia untuk membantu perekonomian keluarga pun dia membantu gitu. Karena kan wilayah kita sini kebanyakan memang kita mayoritas itu kan kelapa sawit itu banyak gitu. Jadi dia kerja tuh berotros sawit, ada equipment ditambah gitu kan. Ya macam-macam lah kerjaan dia itu. Mungkin faktornya mungkin salah satunya bisa jadi mungkin orang tuanya ada yang laki. Memang kasus dia itu si ayah itu dia mungkin pada kondisi saat itu memang sakit parah. Jadi mau tidak mau selaku dia anak pertama laki gitu kan, dia harus membagi waktu juga. Ini kadang jadi problem loh buat kita sebagai guru. Betul nggak Pak Eko? Benar. Nah itu bagaimana menurut Pak Eko, pendapat Pak Eko kira-kira? Iya, karena memang patokannya ada seorang psikolog mengatakan ada satu kata yang paling pantang yang diucapkan oleh orang dewasa. Iya. Apa itu? Kata jangan. Kata jangan ya. Semakin banyak kita ucapkan kata jangan pada seorang anak, semakin menjadi pemberontak lah dia. Berarti kamu jangan ini. Jangan main mandi hujan, ya kan? Makin dilakukan Makin malah. dilakukan. Iya. Jangan pacaran. Makin dikerjakan. Jangan merokok, jangan. Jadi Iya, mereka iya. tanpa disertai dengan penjabaran. Oh, kalau mandi hujan nanti begini, kalau merokok begini. Cuman bilang jangan. Jadi dia kan cari sendiri. Kenapa ya orang tua ini ngelarang? Iya. Akhirnya dia coba berawal. Betul. Asik, ketagihan. Itu dia. Itu yang paling bahaya. Kata jangan tadi. Sama kan peraturan tadi? Iya betul. Jangan rambut panjang, jangan terlambat, jangan nggak ngerjakan tugas, jangan.
memang luar biasa ya. Kalau Pak Heri saya nggak tahu. Nah, ini kita kembali ke Bapak Heri Dermawan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penyebab masalah mengenai disiplin siswa dan sikap perilaku siswa yang kurang baik atau menurun ini? Silakan Bapak Heri. Ini kayaknya Bapak Heri ini kurang jangan tadi kurang sehat ya. Mohon maaf lah nih Pak Heri atas waktunya tidak mengganggu. Ya silakan dulu. Sukses kan Pak Juki. Disiplin siswa menurun dan sikap dan perilaku siswa kurang baik. Itu semua kita tahu dari mana? Dari memperhatikan siswa. Betul. Intinya cuma satu, siswa itu butuh perhatian. Iya. Tapi kan tidak semua, kita sebagai guru pun tidak mungkin memperhatikan dia selalu. Betul. Dari 600 siswa kita di sekolah kita ini, guru 60 orang guru, kalau dibagi berarti satu orang guru itu 10 orang kita bilangnya. Berarti ya 10 orang. 10 orang betul. Ya kan nggak mungkin. Apalagi kalau lajang oke lah mungkin ya bisa nengok. Tapi kalau ada punya anak di rumah dia pasti perhatian ke rumah gitu. Iya, iya. Jadi intinya yang tiba itu mungkin siswa tadi itu menurun karena mungkin kurang diperhatikan di rumah atau di sekolah dia pengen guru ini favorit sama dia menurut dia. Jadi dia mencari celah untuk Biar diperhatikan. Guru ini memperhatikan dia. Gitu. Berarti lari memang ke ini ya, ke mental anak juga berarti termasuk ya. Oke. Itu aja. Terima kasih Bapak Heri. Sebelum kita akhiri sesi wawancara pada hari ini, gitu kan. Ada satu pertanyaan, ada satu permasalahan yang akan kita bahas sebelum kita menutup, yaitu yang berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, terutama dalam model pembelajaran. Jadi akan kita kupas atau kita bahas kali ini yaitu pembelajaran di kelas yang salah satunya itu pembelajaran di kelas yang belum berbasis hot. Kan gitu. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pembelajaran yang berbasis hot itu kan mengarahkan si anak berupaya dia bisa berpikir secara kritis, kemudian mengaktualisasikan, kemudian juga dia bisa menurut saya itu melatih skill dia gitu kan. Jadi mungkin salah satu faktornya itu kalau menurut saya sendiri di sini kalau bicara tentang pembelajaran di kelas yang belum berbasis hot itu mungkin kembali kepada diri kita masing-masing, terutama saya pribadi gitu ya. Jadi hal yang mungkin saya rasakan adalah mungkin model pembelajaran yang kurang tepat itu ini satu. Yang kedua mungkin minimnya literasi yang dimiliki oleh guru juga, itu juga faktor dari diri kita sendiri. Nah, saya ingin masalah pembahasan ini yang pertama itu sebelum kita tutup ini, menurut dari Bapak Heri Dermawan selaku bidang kurikulum, apa sih faktor penyebab permasalahan kenapa pembelajaran di kelas itu bisa belum berbasis hot itu bagaimana Bapak? Silakan. Pembelajaran di kelas belum berbasis hot ya. Kalau mendidik dari pertanyaan ini yang tertuju memang jelas itu gurunya. Kalau kita melihat di lapangan sekilas ada beberapa guru yang sudah melaksanakan sistem hot belajar. Ya, betul. Karena kan kalau dari pandangan saya ada beberapa guru yang sudah mendapat pelatihan dari cara membuat sistem pelajaran model house ini. Contohnya Pak Amirul Muslim gitu ya. Lanjut Bapak Heri, lanjut. Dan juga pemerintah yang selalu menggonta-ganti, sebenarnya pun tujuannya sama proses pembelajaran. Cuman modelnya, modelnya nanti udah ikut belajar. Kita bilang model jadul digunakan kembali, nanti 2 tahun kemudian model terbaru keluar lagi. Nanti mundur lagi model ke jadul lagi. Ini Merdeka Belajar ini kita kembali ke model jadul sebenarnya ini. Kita bilang. Itu maksudnya gimana? Model jadulnya itu gimana? Ya, apakah seperti kembali ke masa ke KTSP 2016 seperti 2006 atau jadulnya seperti apa menurut dari Bapak Heri sendiri? Kalau menurut saya ya ibaratnya balik ke guru, balik ke siswa lagi gitu. Oh gitu. Jadi gimana gitu kalau bahasanya itu pemerintah sudah memberi aturan, ibaratnya jalannya sudah ada tapi
jalannya itu mau modelnya kayak mana, kita guru sendiri yang mengaturnya. Kembali kepada diri guru itu Ya, sendiri. guru gitu. Contohnya seperti kalau sekarang namanya CP ya, capaian pembelajarannya. CP itu setelah CP diatur sama pemerintah, ada ATP atau Tujuan analisis pembelajaran TP. tujuan pembelajaran dan analisis tujuan pembelajaran itu yang diatur guru, yang ngatur gurunya sendiri. Mau modelnya kayak mana tergantung dari daerah masing-masing. Itu kalau itu kan yang sekarang nih dengan kurikulum merdeka tuh. Gimana kalau kita kaitkan dengan proses pembelajaran ya? Mungkin kalau di kurikulum merdeka sekarang ini kita terapkan masih di kelas 10 ya Bapak Amirul ya. Baru kita menerapkan di kelas 10 karena kita belum seluruh kelas. Nah, ini kita kembali konteks tadi bahwa pembelajaran itu yang berbasis waktu itu kita prioritaskan di kelas 11 dan di kelas 12. Kan seperti itu. Nah, ini bagaimana nih kalau menurut dari Bapak Eri sendiri tentang pembelajaran hotnya itu untuk di SMK Negeri Satu Bendahari bagaimana? Apakah sudah terselenggara dengan baik, kemudian apa penyebab permasalahan dalam proses pembelajaran yang menggunakan sistem mode pembelajaran hot tersebut seperti apa gitu? Kalau dari saya lihat di lapangan tidak semua guru gitu. Karena dari masing-masing guru saja tamatan kuliahnya berbeda-beda. Nah, jadi kan ibaratnya saya kuliah 2019 tentang masalah ini, si guru juga memperdalamnya pun tentangnya lain lagi gitu, cara apa model pembelajarannya gitu. Jadi ya di lapangan ya berbeda. Kami guru produktif aja harus sekarang ini kami memang harus dititik beratkan ke model project based learning-nya UDL. Nah, atau mungkin sistem yang lain ada banyak juga gitu. Ada project, ada yang PJPL dan PJPL tapi ya oke. Project based learning-nya. Oke, terima kasih kepada Bapak Eri. Nah, selanjutnya ini saya akan minta pendapat ataupun mungkin dari Bapak Amirul Muslim sendiri mengenai permasalahan pembelajaran di kelas yang belum berbasis hot. Silakan Bapak. Pada dasarnya kan kalau pembelajaran yang berbasis hot itu mengajarkan siswa berdasarkan kompetensinya itu bertahap itu ya Pak Mas. Iya, betul. Atau kita sering kenal itu kalau di taksonomi Bloomnya itu nanti ada C1, C2 sampai C6. C6 betul. Berpikir dari yang sederhana sampai dia mampu mencipta gitu. Betul. Jadi rasanya apa yang dibilang ya? Kalau dalam bentuk soal misalnya metode pembelajaran dalam kita mau mengukur kemampuan siswa, memang sih masih ada kesan bahwasanya untuk yang hot itu larinya ke ilmu bahasa gitu. Sementara itu tidak. Pada dasarnya diterapkan itu pas itu mengharapkan pengukuran kita itu dia dalam konteks yang nyata yang bisa dianalisis dan dipikirkan oleh siswa secara kritis sehingga dia mendapat suatu konsep, lalu konsep tersebut bisa dia aplikasikan, aplikasi yang sudah berdasarkan konsep tersebut bisa dia wujudkan dalam model yang baru. Nah, itu ya harapan dari hot inilah yang dimaksud. Jadi ya memang kembali lagi yang belajar itu bukan hanya siswa, kita sebagai pengajar juga tetap belajar, apa istilahnya ya, long life education, belajar sepanjang hayat. Nah, itu dia. Terima kasih Bapak Amirul Muslim atas pendapat mengenai penyebab permasalahan dalam konteks pembelajaran berbasis hot. Baiklah, sepertinya kalau dituruti tidak ada habis-habisnya pembahasan kita pada hari ini. Namun waktu jualah yang mengharuskan kita untuk mengakhirinya. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Heri Dermawan, kemudian Bapak Amirul Muslim sebagai narasumber pada hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari ini sedikit banyaknya dapat berkontribusi bagi kita seluruhnya, terkhusus pada pelaku dunia pendidikan. Akhirnya saya menyadari banyak mungkin tutur kata atau
tingkah laku selama kita berbincang dalam wawancara ini kurang berkenan di hati Bapak berdua. Namun itulah kelemahan saya. Dengan harapan dapat saya perbaiki pada waktu yang berikutnya. Akhir kata, terima kasih untuk seluruhnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.